Zamannya left handed sampai Om juga pernah di search juga, right? Sebenarnya saya ataupun Amy, kita ada satu impian. Oh, apa nih Om? Di Jakarta, Indonesia. Ini baru nih Om? Maksudnya sudah 30 tahun. Sebenarnya saya mau rilis album dan saya sangat eager mau bersama artis-artis Indonesia. Yes. Ataupun ya, itu memang idaman saya dan juga Amy begitu juga. Terus terang saya cakap, saya influence Indonesia sangat kuat. Seperti God Bless, Rumai Rama. Betul. Saya sudah tidak asing lagi di Indonesia, maksudnya di dalam pikiran ataupun badan saya di Indonesia ni memang separuh jiwanya ke Indonesia gitu. Pengaruh Indonesia memang sangat kuat untuk di Indonesia tu. Oh, tapi kalau Om sekarang rilis di sini bareng sama artis ini, Om pecah sih Om. Sampai itu idaman. Pecah sih. Kalau kamu sudi, saya mau. Pecah sih ini. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama idola saya Om Man Kidal. Apa kabar Om? Baik. Alhamdulillah. Wow, ini satu ya luar biasa, saya kedatangan tamu dari Malaysia, gitaris legend. Dari dulu saya dengerin lagu beliau, namanya Man Kidal. Om, aduh terima kasih udah datang ke sini. Saya pun juga terima kasih ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Om sebenarnya dipanggilnya Om, kenapa Om Man Kidal? Saya rasa memang ada yang dah tahu. Ya kiri itu. Karena Kidal? Iya, kiri. Karena Om kiri memang itu Kidal. Kidal lah kan? Iya, memang Kidal ya? Ya, dari lahir. Jadi dari itu lahir. Dikasih sama orang nama itu? Iya, iya. Maksudnya dari kecil, dari keluarga sampai ke kawan-kawannya gitu. Udah semua udah panggil itu. Iya. Kalau ke kiri, biasanya Melayu ini mesti Kidalnya gitu. That's why bikin band namanya Left Handed. Left Handed ya. Oh ya. iya. Atas dasar nama itu. Kita ngobrol nanti, kita kan udah tahu ya sekarang siapa. Nah, nanti kita ngobrol dari awal. Oman, jadi saya pengen tahu Oman kan sekarang seorang Man Kidal orang udah banyak tahu lah. Ya, udah tahu. Pernah di bandnya saya dengerin dari zamannya Left Handed sampai Om juga pernah di search juga, right? Terus solo-solonya juga banyak juga Om ya kan, banyak juga. Saya malah sering lihat Om berkolab sama Om Yanantono, sama Om Eet ya, iya kan, banyak. Nah Om, awalnya Om itu sebenarnya asli orang Malaysia. Kalau ikut asal keluarga dari maksudnya keturunan Riau. Oh, Indonesia? Ya, Riau. Nenek-nenek gitu lah ya. Kakek gitu ya? Riau. Itu Riau? Ke Batam. Oh, Batam. Dan sekarang masih ada lagi keluarga di Batam. Oh, masih ada keluarga di Batam. Lalu pecahannya ke Singapura dan Johor Bahru, Malaysia. Oh, oke. Nah, Om lahir berarti di Batam? Di Singapura. Tapi berhijrah di pasal keluarga memang asalnya dari Johor. Oke. So, waktu itu orang tua saya maksudnya dalam army. So, saya dilahirkan ke situ. Terus sekolah, lalu pindah ke Johor Bahru. Di situnya start. Nah, Om di Singapura berarti lama juga, Om? Sampai sekolah. Berarti ada sekitar 5 tahun lebih lah? Sampai darjah 6. Oh, oke. Transfer ke Johor Bahru. Warga negara dulu Singapura? Sekarang Malaysia. Oke, berarti Johor ya? Ya, Johor. Om berarti remaja ada di Johor? Johor, ya. Start music pun dari Johor. Oh iya? Waktu itu di Johor memang pengaruh music rocknya sangat kuat. Dari Indonesia, Singapura dan juga Johor. Oke, kalau Singapura saya nggak pernah ngedenger sih. Saya terus terang saya nggak pernah denger band yang dari Singapura ya. Tapi kalau dari Malaysia is very banyak kan. Nah, Om itu salah satu yang menyuarakan rock atau metal atau apa? Iya, tahun berapa tuh? Zaman tuh ialah tahun 78, 77. Sedap. Waktu itu zaman Masian lah.
Bagi saya start daripada God Bless 2000. Oh dulu sempat ada kedengar di di sana famous. Itu termasuk Idani Indonesia punya. Oh, Dua Kribo dulu ada Dua Kribo ya? Ya, Dua Kribo. Apa ya, siapa ya? Ahmad Albar sama Aka ya? Ya, Aka. Iya. Dan juga yang paling kuat di Johor waktu itu Romai Rama. Oh, Romai Rama. Saya sendiri pun salah satu infant Romai Rama. Oh iya. Romai Rama kalau nggak salah main gitarnya kayak di Purple ya? Iya. Iya kan? Memang persis ya. Persis ya? Persis. Di Purple. Jadi Ya, Romai Rama itu kita tahu selain penyanyi dia itu gitaris sebenarnya. Dan gitaris rock pada saat itu ya. Iya. Dan saya pengaruh Mas Roma sampai ke filem. Oh iya? Iya. Sampai main filmnya juga diikutin? Iya. Lagi satu di Johor kalau lagu Giba tu, La Ilaha tu memang popular. Popular ya? Popular. Macam God Bless, Anak Adam tu memang popular di... Oh, God Bless tahun berapa Om adanya Om? Duluan God Bless daripada Left Handed ya? Iya. Awalnya memang Left Handed 78 gitu. Oh, 78. Tapi yang senior tu memang itulah Romai Rama, God Bless. Okay. God Bless memang paling kuat dalam jiwa saya lah. Ini mungkin zaman tu pengaruh saya memang kalau international tu memang of course Deep Purple zaman tu Jimi Hendrix kan. Tapi memang kita tak nyangka waktu tu maksudnya Indonesia punya rock yang klasik yang sangat kuat. Iya. Zaman dulu itu Om, waktu pas zaman itu Om bikin terinfluence sama God Bless juga. Iya. Kalau band luarnya Amerikanya atau Inggrisnya siapa? Of course saya start pada Deep Purple. Jimi Hendrix. Saya pengaruh Jimi Hendrix sangat kuat. Deep Purple. Lepas tu terus Van Halen zaman tu memang rock gitarnya. Invasion. Rock gitarnya itu memang kuat pengaruh. Uli John Roth, Michael Schenker, Scorpion. Iya. Dan juga sampai ke Iron Maiden. Oh, Trooper. Dia. Trooper. Itu memang zaman tu pengaruhnya. Kalau ikutkan international tu, saya ada 18 pemain gitar yang memang influential pada saat itu. Itu juga ada dulu kayak Judas Priest, right? Of course, Judas Priest. Tapi zaman saya start pada Hendrix Santana, Jeff Beck, Gary Jeff Moore. Beck. Itu memang awalnya. Tapi itulah sampai zaman yang kuat sangat influence saya lah. Gitu. Nah, why you choose rock for your genre? Why you choose? Sebenarnya saya tak pilih. Tapi waktu zaman lah. Waktu pengaruh maksudnya marketingnya kuat. Atau zaman Black Sabbath, Ozzy Osbourne. So, tapi saya masih dengar lagi maksudnya pop. Ataupun funk gitu kan. Zaman, Latin, Santana pengaruhnya kuat. Oh ya, Santana juga. Macam, komersial tu. Zaman disco tu lagi lah pengaruhnya. Ingat tak? Zaman yang lepas rocknya tu terus 80s, right? Ya, 80s. Itu sangat pengaruh lah. Tapi kalau cerita pilihan, waktu tu bukan memilih, tapi zamannya pada saat itu. Ya, jadi karena rock invasion itu ya. Waktu itu kan rock lagi naik-naik tahun 70. Nah, Om waktu zamannya disco. Om waktu zaman disco berarti Om masih remaja dong? Iya, remaja. Oke. Om disco nggak? Disco. Saya sudah hampir maksudnya tukar seluarnya begitu kan. Yang besar-besar tu. Tapi start pengaruh di yang lagunya gitu, funky music itu sudah pengaruh kan. Ada pengaruh juga ya. Sampai. Oke, Om di Johor itu Om dari Johor ke KL itu jauh nggak? Jauh. Lebih kurang 5 jam, 4 jam, 5 jam. Industri di sana itu harus di KL atau di Johor juga bisa? Tidak, gini. Kalau pusatnya, mainnya memang di Kuala Lumpur. Seperti Jakarta gitu. Tapi di Johor tu memang, kalau saya dengar-dengar lah. Ibarat macam di
banyak ramai yang artis di Bandung. Oh iya. Johor tuh like Malaysia, Bandung. Ya, lebih kurang begitu. Oh I see. Jadi banyak senimannya, artis ya. Iya, artis. Iya, musiciannya banyak di sana. Mostly 60-an start daripada rock. Ya. Oke. Jadi satu hari kita fikir, kalau kita di Johor nggak kemana. Harus di pusatnya. Waktu itu pula pengaruh rock langsung nggak ada maksudnya di Kuala Lumpur. Oke. So sebenarnya pemain-pemain atau pemuzik ataupun artis dari Johor ya pecahannya pengaruhnya kayak rock Bandung sama Surabaya di sini. Ya, kan? Ya benar. Kalau rock Surabaya, Bandung kayak gitu ya. Begitu. Tapi industri tetap adanya di KL. KL ya. Oke. Berarti Om pada saat bikin untuk rekaman apa segala macam dulu harus ke KL dong? Iya, enggak juga. Tapi maksudnya kita pikirannya pusatnya di Kuala Lumpur. Dan waktu itu kita faham dan kita tahu rocknya nggak ada di situ. Jadi ruangnya ada. Uangnya ada. Ruangnya ada. Terus gimana jadinya? Ya, jadi kita pikir maksudnya rock musiknya nggak ada pengaruh. Jadi kita harus, maksudnya kita bisa kosong, kita bisa isi bikin di situ. Rocknya itu gitu. Begitulah pikirannya waktu itu. Make it nggak? Waktu pertama kali masukin rock ke Kuala Lumpur? Fenomena rock memang sebenarnya kalau sampai sekarang kalau ikut pengikutnya masih rock. Masih rock ya banyak ya? Pun masih rock. Iya. Saya lihat sih masih. Walaupun di situ cetusannya rock music. Baru di waktu itu macam baru di Ipoh, ibarat KL Bandung. Iya. Barulah Ipoh sampai ke Kelantan, pengaruh satu Malaysia lah. Dan fenomenanya ialah tahap rock ni dulu ceritanya pasal bisa di band, rambut, pakaiannya begitu, pengaruhnya kuat. Pengaruh banget ya itu? Ya, banget. Sangat cetusan. Pakai itu celana cutbray gitu enggak? Ya. Celana yang sempit, yang kecil itu kan. Sampai difilmkan itu. Dan filem rock di Malaysia pun memang sangat, maksudnya populer juga. Sambutannya sangat gila. Tapi sampai sekarang juga masih saya lihat masih untuk. Saya nggak tahu, tapi pengaruhnya rock itu bisa. Iya, di sana tuh lebih. Sebenarnya Malaysia kalau cerita rock bagi saya nomor satu. Iya betul. Kalau di sini kan ada zamannya. Di Indonesia tuh ada zamannya sempat rock. Ya. Terus sempat pop gitu kan. Ya. Nah, rock lagi mulai turun sempat waktu itu. Kalau di sana saya lihat rock dan slow rock masih jalan. Ya, mungkin mindsetnya sudah di lock. Iya, memang luar biasa di sana tuh. Dia rocknya walaupun ada waktunya agak keras, slow. Tapi di radio ataupun di lagu-lagunya masih sekarang sampai. Masih sampai sekarang. Jadi begitulah rocknya bagi saya hidup. Dan mungkin ada satu perkataan buat kata rock will never die itu. Mungkin cocok tuh untuk Malaysia. Nah, Om, saya dengarkan Om terus bikin nih left handed. Ya. Left handed itu berarti Om yang bikin. Ya. Karena Om kidal. Ya, benar. Oke. Semua kidal kah? Enggak. Oke. Itu waktu itu bikin kan Om berapa album tuh Om? Left handed. Lebih kurang 11 album. 11 album Om. Kalau kompilasi 12. Campur. And you know what? 12. Left handed. Ini gue ngelihat ya. Sampai saat ini masih 160 ribuan sampai 200 ribu per bulan yang dengar. Itu keluar tahun berapa Om? 82. 82. Luar biasa. Oh masih segitu loh. Saya ngelihat, wow, monthly listener-nya masih segitu Om. Amin. Tapi kalau ikut maksudnya berkembangnya saya waktu bersama first album itu maksudnya cetusan ataupun fenomena untuk saya. Nah, itu 11 album itu Om. Nah, itu saya mau tanya Om. Om kan left handed 11 album in how many year? Saya rasa setiap tahun. Setiap tahun ya? 10 tahun. Oh, berarti 10 tahunan. 10 tahun. In the middle of itu Om juga masuk Search kan? Iya. Nah, itu gimana ceritanya Om? Kan Om punya band sendiri nih. Ya, begini. Cetusan album bagi saya sama Search. Oke. Because waktu itu Left Handed nggak ada album. Lepas Search gitu pertama, baru saya maksudnya bawa Left Handed tu ke dunia rekaman.
Oke. Di situnya start. Oh, dari situ mulainya dari situ ya, bareng. Tapi cetusan memang dari album pertama saya record ataupun saya involve-nya dalam album ialah Search. Pertama album. Iya. Oh, oke. Yang kedua baru yang best Left Handed ni di stages daripada Battle of the Band kompilasi dua lagu begitu. Terus dia offernya dekat rakaman Warner Music start pada first album tu. Waktu itu dah beli. So di situ kembangnya Left Handed. Dan yang best hari ini maksudnya saya kembali pada Search balik. Because mungkin waktunya begitu kan. Atau cuma bukan permanent bagi saya perjuangkan dalam erti solo punya career gitu. Oh iya. Nah, Om gini Om. Waktu Search bikin itu kan sempat ada yang meledak satu tuh, Isabella, right? Ya. Itu tuh tahun berapa ya? Itu bukan saya. Iya, Saya tapi sudah keluar. Tapi itu maksudnya album tak salah saya keempat. Di situ kan dia meledak kan? Ya. Fenomenal. Untuk lagu. Kan? Untuk lagu ya. Setelah itu baru Om masuk? Ya. Tak, saya awal. Oh, awal dulu? Saya first album. First album Om dulu? Ya. Datuk Hillary. Baru Kid. Om di sini udah selesai? Udah selesai ya. Om bikin Left Handed? Iya benar, begitu. Oh gitu. Oke. Di sini kan meledak nih. Om ada Left Handed, terus Search meledak. Om keluarin banyak ini kan. Iya. Om di sana produser juga nggak? Iya. Berapa artis yang Om bikin? Selepas waktu itu sebenarnya fenomena gini. Lepas rock di band, Malaysia pernah ada sejarah rock di band. Kenapa? Isu rambut. Emang waktu nggak itu boleh? Nggak tahu, tapi isunya begitu. Apa sebabnya nggak tahu. Jadi Om sempat pendek? Enggak, saya enggak. Saya mungkin degil. Degil. Jadi saya begitu involve-nya, maksudnya buat pementasan atau show-nya kurang. Atau di radionya. And that, tahun berapa tuh? Lebih kurang ujung-ujung 80. Awal 90-an. Udah mula. Because fenomena rock sangat, waktu di Malaysia sangat ini banget macam hype banget ya. Iya. Peminatnya begitu. Tapi kok bisa sampai di band ya? Padahal kan ialah mungkin waktu itu pun ada unsur-unsur sebenarnya begitu. Realitinya memang ada unsur tak baik. Kalau rock tu memang fikirannya dulu gitu. Drugs begitu kan. Drugs, mabok apa zaman-zaman Ozzy Osbourne. Iya. Oh. memang ideologi pemikiran. Karena jadi pengaruh ininya ya, stigmanya gitu ya. Peminatnya banyak mengikutkan. Oke. Jadi berarti semua orang pada panjang-panjang ya. Itu nggak boleh di band dong? Ya, di band. Waktu itu bukan katanya di Malaysia saja, walaupun dunia dadah maksudnya narkoba gitu kan. Memang kuat. Jadi sebenarnya bagi saya itu alasan untuk saya berkembang lain. Ya, ngerti. Waktu itu di band. Jadi di situnya startnya saya produce awalnya jadi sessionist. Kan? Begitulah. Awal pertama siapa yang diproduksi, Om? Banyak, saya enggak lupa, tapi lebih kurang maksudnya, tapi yang benar-benar maksudnya meletup gitu. Ella yang penjualannya. Penyanyi cewek, Ella. Ella itu Om yang produser Pak? Yang buat saya terkenal sebagai produser. Aduh, mudah-mudahan Ella kalau itu ya. Ella kan juga masih ada kan, masih nyanyi terus kan? Ya, masih ramai. Nanti kalau saya ke Malaysia kita ketemu ya. Iya. Bisa. Oh itu ya. Jadi itu pertama yang membuat meledak albumnya Ella. Iya. Itu lagunya lagu Om? Enggak semua. Oh, enggak semua. Tapi dia ambilnya maksudnya producing, bagian producer. Jadi di situnya saya bertapak terus maksudnya hidup sebagai pemuzik yang producer, full time gitulah. Oke. Yang jadi serius kan. Jadi maksudnya terus enggak bisa buat lain. Hidup hanya muzik gitu. Nah, ini juga saya mau tanya nih Om. Karena yang saya tahu, Malaysia itu lebih dulu daripada Indonesia untuk masalah publisher, something like that.
right untuk musik itu kan lebih dulu Malaysia daripada di Indonesia. Saya lihat, saya dengar. Itu waktu dulu sampai sekarang, waktu dulu itu Om jadi produser sampai sekarang, bagus nggak untuk income-nya untuk dari musik? Sebenarnya kalau ikut rata-rata, saya pernah dengar Mas Yan punya interview. Ya. Sebenarnya benar di mana-mana pun. Pada awalnya kita mana fikir tentang royalties, kita hanya maksudnya jiwa dan minat. Betul. Kita cuma have fun and right? Maksudnya dari pengaruh tu kita jadikan passion. Sebenarnya dari awal passion lah begitu. Mungkin orang lain enggak, mungkin, tapi saya begitu. Bila saya lihat atau mendengar Mas Yan kita lebih kurang serupa. Di Amerika pun begitu pada awalnya. Memang bisnes muzik atau bisnes apa pun saya rasa begitu. Cuma dia harus ada stages yang nampak berkembang ataupun dipanggil upgrade. Untuk waktu itu kalau kamu tanya tentang income, dahlah zaman tu kalau RM10 pun sudah besar lah. Oh iya. Benar, zaman saya lah. Dan mostly main income kita dalam erti seni ataupun banyak show lah. Dan dulu pula sistemnya show tu, kita kalau keluar album dia mesti pastinya kalau nak Indonesia 300-400 show confirm. Waktu macam tu sama juga Malaysia. Walaupun tapi cuma bilangannya Indonesia lebih besar. Cuma kita paling tidak pun ada 10-20 show yang maksudnya keluar begitu kan. Jadi kita enggak fikir tentang royalties ni. Enggak pay attention about the royalty or something like that ya. Jadi enjoy, manggung, show gitu aja ya. Dia tu dulu punya mindset lain. Kita hanya fikir rezeki itu datang dari Allah. Betul tak? Jadi kita dah pegang. Walaupun sekarang kalau ada masalah bagi saya, itu kalau kita pegang pada rezekinya. Betul. Oh jadi Om sampai sekarang masih berpikiran begitu? Mesti. Pasal itu bagi saya asasnya. Kalau bisa kadang-kadang kita, tapi harus dipikir. Harus dipikir untuk generasi yang datang. Ya, betul. Jangan mereka seperti kita. Kalau boleh kan. Seperti anak-anak kita, biar mereka maksudnya sudah disediakan undang-undangnya begitu. Hak miliknya sendiri kan gitu. Tapi itu haknya. Kalau zaman saya memang sampai sekarang enggak bisa dirubah. Yang bisa, penting mudah-mudahan ini juga kan karena lagi di Indonesia ini lagi heboh atau viral about the right. Saya ikut juga. Kan? Saya tahu juga itu. Nah itu juga mudah-mudahan sih menurut saya this is like a revolution. Jadi mudah-mudahan nanti akan menjadi membaik gitu, jadi bagus lah untuk pemusik. Benar. Saya pun harap begitu. Tapi bagi saya udah waktunya. Zaman ini udah waktunya. Sudah waktunya. Harus. Oke Om. Om titik balik bounce back-nya Om waktu pertama kali Om diajak sama Search, right? Om lah dari situ langsung left-handed keluar, bla 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 bla. Berarti Om, you have no, Om udah nggak bareng sama Search lagi pada saat itu? Sendiri aja? Ya sendiri aja. Dengan yang Om produserin segala macam itu. Tapi saya dengar Om di Search lagi sekarang. Iya. Bagi saya sebenarnya kalau dulu nggak pikir, tapi sekarang mungkin itu jeninya atau sejarahnya. Dan memang saya agak dilema zaman maksudnya bersama sekarang ni. Tapi bagi saya itu hanya keperluan. Oke. Keperluan kawan-kawan ataupun industri itu sendiri. Oke. Jadi mau nggak mau saya harus turut demi untuk maksudnya seni itu ataupun music rock itu sendiri, industri itu sendiri. Saya fikir begitu. Yang kadang-kadang kita tak boleh fikir, kita pun nggak tahu mau jadi apa lepas ini. Bagi saya memang dilema. Saya nggak pernah berfikir untuk kembali bersama saya. Tapi jadi bagi saya bukan untuk saya cakap benar, saya bukan kembalinya, hanya keperluannya. Hanya keperluan ya. Berarti Om kalau memang diperlukan untuk itu teman-teman jalan. Iya, bisa siapa saja demi untuk industri ataupun. Tapi pada saat itu
Om happy nggak? Maksudnya enjoy with the new search pada saat itu. Of course. Ya, bagi saya happy tetap because awalnya dari saya juga. Iya benar. Kan? Iya. Cuma of course berbeza. Tapi itu saya nggak bisa maksudnya beri yang apa mereka mau. Iya. Saya bisa beri apa yang saya mau. Sekarang yang kamu, yang saya ada. Om mau, ada yang Om bisa, itu yang Om apa yang saya ada. Oh iya. Jadi bargaining positionnya ada ya di situ. Dan tak mungkin juga saya bisa bagi apa yang mereka mau. Iya, betul. Benar kan? Om, you already have your own ini ya. Saya bisa bagi apa yang saya ada. Iya betul. Saya lagi tutup pulang bagi saya. Iyalah Om. Pulang. Om kan udah punya ciri khas sendiri. Alah, tapi mungkin gitu mindsetnya. Pas ketemu Om ketemu bareng lagi jamming or manggung lagi. Tapi mengambil itu masih yang lama-lama Om. Mengambil masa yang lama. Saya rasa 1 tahun preparation tu. Ada siapa aja Om dalam? Masih ada siapa di search itu? Yalah masih Amy, Hillary, Nasir, sama drama yang sectionist dengan keyboardist. Berarti 4 yang zaman dulu ya? 4 tu memang tetap. Wow, the search is back. With the original membernya ya. Dan baru tak salah saya 2-3 bulan di Jakarta Festival Surf. Pertama. Iya. Ya. Waktu kemarin ada 90s Festival sama ya, betul. Iya. Itu Om main ya? Iya, nanti. Oke. Nah, jadi gini, Om, ini kan sekarang ya. Berarti sekarang kita tahu search ada. Om, nanti kapan main dong di acara saya? Bisa aja. Ya. Terima kasih tuh. Yes. Saya sangat maksudnya Aduh, senang. Saya yang bangga sekali Om. Nah ini Om, waktu Om sudah tidak di search, Om kan ada left-handed, terus Om juga ada produce yang lain. Ya. Sama personil Emi lah, kita ngomong Emi lah. Ya. Ada juga nggak proyekan sama Eminya yang berdua gitu, apa yang diproduce sama Om? Ya, itu sebab saya kemari ke Jakarta. Memang sebenarnya saya ataupun Amy, kita ada satu impian. Oh, apa nih Om? Di Jakarta, Indonesia. Ini baru nih Om? Maksudnya sudah 30 tahun. Oh, okay. Sama lebih kurang. Okay. Saya pun berfikiran begitu. Sebenarnya saya mau rilis album dan saya sangat eager mau bersama artis-artis Indonesia. Yes. Ataupun ya. Itu memang idaman saya dan juga Amy begitu juga. Kami pernah ngomong kita punya dream di Indonesia. Dan saya memang yang tadi terus terang saya cakap saya influence Indonesia sangat kuat. Seperti God Bless, Rumai Rama. Betul. Dan juga yang lain-lain rock band termasuk sampai tahap Dewa. Iya. Dan tahap sekarang band-band baru di Masif. Iya. Dan saya pernah involve dengan di Masif untuk satu lagu. Oke. Jadi bagi saya untuk saya sudah tidak asing lagi di Indonesia, maksudnya di dalam pikiran ataupun badan saya di Indonesia ni memang separuh jiwanya ke Indonesia gitu. Ya kan ada darah Indonesia. Iya. Kalau ikut ya. Iya kan. Oh berarti Om punya mimpi sudah lama bareng sama Emi untuk rilis di Indonesia. Ya. Sebelumnya belum pernah? Belum. Malaysia semua? Ya, Malaysia. Ini sekarang baru? Iya. Yes. Om saya ikut dong Om. Boleh. Kalau ikut left-handed pun macam Ella Kidong left-handed, lagu Kidongnya left-handed tu lagu asal dari sini awalnya Indonesia. Cuma kita copyrightnya. Sama juga Ella Kesal. Iya. Semua dari Indonesia. Pengaruh Indonesia memang sangat kuat untuk di Indonesia tu. Oh, tapi kalau Om sekarang rilis di sini bareng sama artis ini Om pecah sih Om. Sampai itu idaman. Pecah sih. Kalau kamu sudi saya mau. Pecah sih ini. Pasti kalau pecah di kita kan di Malaysia apalagi. Iya. Iya kan ada Emi, ada Om Emi, ada Om Man. Udah pasti itu. Itu udah pasti ya. Udah pasti. Om rencana mau bikin kapan Om? Mau bikin project solo berarti ya? Ya solo. Oke. Ya begini. Projeknya udah lama saya dengan Pak Jerry dengan Om Jerry. Om Jerry dengan anak saya. Misi kita memang
di Indonesia. Cuma saya menjalinkan hubungan daripada Masyan tahun lebih kurang 2000. Sudah mulain sama Masyan. Oh, udah keep in touch terus ya? Dah tu tahun 98 saya sama Ed pernah ketemu di Ancur. Tapi enggak bisa ngobrol apa-apa. Tapi sudah punya rancangan untuk kolaborasi di Indonesia. Bagi saya, mungkin zaman ni atau masanya sudah sampai untuk saya maksudnya laksanakan projek ni. Tapi agak lama, masa 10 tahun, sudah 10 tahun prosesnya. Oh, 10 lebih tahun. pada 10 tahun lah. Okay. Tapi bila saya ketemu Pak Jerry, bagi saya Pak Jerry ni satu orang yang dalam industri nampak visioner. Ya, visioner. So dia berusaha lah sampai tahap ini. Om Jerry ini satu ada sahabat gue juga. Ya. Dia ternyata saudara. Ya. Dan saya ambil bila ketemu Pak Jerry sama anak, saya ambil sebagai ibaratnya anak sendiri atau keluarga sendiri. Ya, manggilnya papa. Ya. Keluarga sendiri tu saya ngobrol-ngobrol, Pak Jerry tanya, tu saya punya dream tu, kata bisa agak dia aturkan semuanya. Saya cakap bisa. Dan saya nampak kali pertama yang hari ini saya ke Jakarta, prosesnya. Oh, baru datang banget ya? Ha? Baru datang ya? Pernah. Enggak, ini baru datang nih? Baru datang. Langsung budak itu agak sibuk. Tapi yang saya nampak macam kamu, semua kawan-kawan Masyan, sangat bagi saya negatif. Ini positif lah. Positif, ya. Positif. Dan terima kasih lah. Bagus sambutan macam kamu hari ini. Saya nampak sangat terbuka untuk saya. Iyalah, ini legend. Legend ini. Dan memang mungkin, yalah, mungkin cita-cita saya capai lah macam tu. Amin. Om, kira-kira nih Om, kalau Om saya boleh tahu, Om akan keluar berarti album, right? Ya. Album. Akan kolaborasi semua sama musisi Indonesia? Ya. Oh ya? Ya. Kalau ikutkan, tanya Pak Jerry ramai, tapi kita harus susun dulu. Iya. Oh, saya pun sekarang tahu. lagi disusun itu repertoire lagu-lagunya ya Om Jerry? Iya. Nah, itu boleh ada keluar nggak sih sedikit-sedikit? Maksudnya kira-kira bocoran siapa-siapa aja yang terlibat? Ya, Masyan. Om Yan Antono? Udah pasti, Masyan Antono. Om Yan. Ed tu pasti. Oh iya, Om Ed. Yang semalam baru ketemu Pai. Wih, wah ini orang gede semua. Dan Dewa Mujada mungkin ketemu. Ya. Sama? Nah, oh iya, itu juga, Tantri juga? Ya. Tantri Kotak? Tutak. Dan musisi-musisi di sini. Ada nanti katanya jadi ada nanti Tantri Kotak mau duet sama Emi. Iya. Berapa itu? Emi juga. Emi dan musisi di Malaysia. Mungkin 2-3. Datuk Muzaini. Oh iya. Riz, gitulah. Ella juga masuk. Ya. Mungkin kita akan ketemu Ella. Wah, InsyaAllah. Mudah-mudahan ya. Ini big project sih sebenarnya. Kalau kita ngelihat ya dari artis-artis yang akan ada di project ini, itu artis gede semua. Ada dari God Bless, ada Om Yan Antono, dari Edani ada Eet Sahrani, terus ada Tantri Kotak juga, ada Pai. Bayangin ada Pai. Kalau Pai yang bikin, Om Pai kan lagunya keren-keren. Iya. Terus katanya mau ada... Kamu juga. Wih, yang benar ya Om. Iya. Kamu juga. Kalau kamu sedih. Saya gini deh jadinya. Nanti kita bincang. Nanti kita bincang. Aduh. Amin. Terus ada Gugun Blues ya. Saya dengar kamu punya komposisinya bagus. Aduh, terima kasih Om. Bagus sangat. Nanti Om, saya bikinin buat Om deh. Ya. Alhamdulillah. Saya kepingin mau involve dalam lagu-lagu ataupun
bagi saya lagu lah untuk projek ni. Wah, oke, siap. Ya, amin. Wah, it's an honor. Amin. Nih, metalnya saya masih kecil karena kalau Om kan udah gini, kalau saya masih kecil. Ya. Nanti kita jangan Pak Jerry ya. Om Saya Jerry. mau lah Pak Jerry. Ingat loh, Om Jerry. saya ini loh. Saya saudara loh. Orang dalam. Tapi memang bagus. Saya rasa memang sangat happy lah dengan kawan-kawan di sini. Kita juga happy sih sebenarnya. Dan juga mungkin peminat di sini yang mengenali saya. Tapi kalau saya sih melihat ya Om ya, dengan project yang Om akan bikin ini, Ya. saya kan nggak tahu bahwa ini ternyata mimpi Om. Oh, kan. In 30 Memang years. Ini right? sangat saya idamkan. Sebenarnya kalau kita pengen tahu di sini fans-fansnya Om di sini, Ya. ini juga mimpinya orang-orang di sini untuk melihat bahwa ada Om Man Kidal, Ami Search nanti akan membuat project di sini. It's very apa ya? Ya mungkin dream juga buat para penggemar Om di sini gitu. Karena meledak banget. Mudah-mudahan. Di sini tuh Amin. kalian itu salah satu yang dicari lah. Sampai kemarin juga kan 90s juga kan minta Search main juga kan kemarin. Itu karena memang ya. Terus terang saya kemarin ini sempat mau ngadain acara dan saya pengen panggil Search, cuman pada saat itu waktu itu siapa gitu. Insya Allah tuh. Belum bisa. Mudah-mudahan yang nanti saya ada acara ulang tahun podcast Om. Ya. In Desember. Mudah-mudahan nanti Search bisa main Om di sini. Mudah-mudahan saya pun amin. Ya Om Jerry aturin Om. Senang banget. Amin, insya Allah. Sekarang gini Om, saya mau tanya lagi Om. Om kenapa nggak berubah? Masih keren, masih begini aja. Padahal Om cucunya udah berapa? 12 cucu. Cucunya ada 12. Saya baru 2. Amin. Cucu saya 2. Ya. Om 12 Om. Ya, anak berapa Om? 3. Oh, berarti yang ini banyak 4. Ya, lebih kurang. Betul ya? Lebih kurang. Tinggal di mana sekarang Om? Di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Om? Ya. Wah, Saya Kuala Lumpur di awal 80-an. Udah tinggal di sana ya, Kuala Lumpur ya? Dan itu ya bersih, kotanya keren banget kalau gue kesana. Itu salah satu one of my favorite city lah, Kuala Lumpur itu. Karena di sana apa ya? I feel like home aja di sana kalau kesana tuh. Bagi kita pun Jakarta, Kuala Lumpur memang udah jiwa kita. Udah jiwa. Sekarang pun bukan sekarang, dari awal dulu mendiang Bruri. Iya. Ibu Etis Kosenda. Kalau Bruri kan sempat di Sarawak ya. Ya kan Bruri ya. Ya. Udah memang terkenal di Kuala Lumpur atau Malaysia situ sendiri. Nah Om, kalau misalnya Om waktu dulu pernah main di Indonesia nggak? Show di Indonesia itu acara apa aja? Waktu bertemu God Bless Nanik Ed. Lu tahu? Apa nih panggil Rock Festival. Di 96. Wah, tanya iya, lagi rock itu. 96 97 gitu. Itu ya itu rock Dia hancur waktu. Iya. Itu pertama kali saya. Pertama kali berarti main di Indonesia. Di atas pentas begitu dengan lebih kurang saya rasa 500,000 orang. Wah, iya gila sih itu di situ. Ya. Dan saya memang shock di situ, mindset terus di Jakarta tuh bagi saya wow. Dan kan? Begitu saya sama Masian hubungan sampai sekarang nih. Masih seperti keluarga gitu. Wah. Saya senang sih kemarin tuh. Jadi gini, tadi malam gue dikabarin sudah landing di Jakarta, kan tahu kan Om Jerry, dia selalu update. Terus ngeliat langsung ke studionya Empai ya. Ke studionya Om Empai, ada Om Bongki juga di sana, terus ada Om Eti kan ya tadi malam ya. Wah, gue bilang wah jadi nih, kesini nih jadi nih. Ya. Alhamdulillah datang. Terus kita ngobrol dulu tadi, kita sempat makan, ngobrol apa segala macam. Oman ini tahu nggak? Saya ngelihatnya kalau di panggung ya, Om itu you are a rock star, untouchable.
Pas ketemu Om baik, santun sekali, ramah sekali orangnya. Itu mungkin harian. Harian. Tapi di atas pentas udah jadi Udah lain. jadi rock. Karena musiknya. Jadi kita tuh, gue kan udah deg-degan. Gue tadi malam gue udah deg-degan. Gimana ya ketemu sama, ya kan, idola kan. Pas ketemu, wow, kaget gue dengan sangat santun, sangat lembut sekali gitu, kayak yang you are like a different people. Oh iya, betul. Ya, keseharian sama benar. On the stage ya. Benar. Saya pun nggak tahu, tapi bila di atas saya udah jadi lain. Udah langsung galak loh. Pasti mungkin musiknya begitu atau approach-nya begitu. Om, selain musik rock pernah ngerjain musik apa lagi Om? Saya kalau involvement tu zaman Sheila Zainal, Sheila Majid. Sheila Majid pernah juga? Pernah ya. Dengan Zainal tu waktu itu saya bersama Erwin Gutawa. Oh iya. Ya. Pernah main Erwin juga? Ya, satu band tour di Malaysia lepas album Hijau tu. Oh. Pertama kali ketemu Erwin Gutawa. Waktu tu dia masih di bass ya. Karimata, right? Iya. Oh, oke. Oh, sebelum Om Erwin jadi orkestra sih? Ya. Oke. Satu band kami lebih kurang tour di Malaysia. Oke. Waktu itulah pertama kali saya, selain pada Masyan. Iya. Oh, Erwin Gutawa sekarang udah big ini. Waktu itu pula memang itulah different music. Iya, beda. Saya kalau itu jazz, right? Ya, fusion mix lah semua. Tapi dimixkan dengan rock. Sebab mereka panggil saya nakkan gitarnya gitu. Situ ada kenangan yang baik. Di situlah saya mula. Maksudnya kalau ikut daripada sessionist sampai muzik sebenarnya dangdut, pop juga. Fusion. Ya, karena Om juga suka dangdut ternyata ya. Ya. Dangdut juga suka juga. Itu memang bagi saya Melayu di Malaysia. Iya. Kalau Om sendiri Om musik Melayu di Malaysia, untuk lagu-lagu Om itu sangat menginfluence nggak? Ada nggak masuk unsur Melayunya? Selalu ada atau ada yang tidak? Saya tidak. Tak semua. Tidak semua waktu ya? Je lah. Ataupun kalau satu lagu tu elemennya hanya ada sedikit ya. Bukan apa. Saya berpegang maksudnya rootsnya rock dulu zaman Grand Funk, Black Sabbath. Iya. Mungkin itu tahu. Kuat banget. Bagi saya tidak ada apa bedanya, tapi maksudnya itu bisa bagus dan boleh juga, nggak perlu. Maksudnya perlu nggak perlu ya dimasukin ya? Perlu. Berarti di situ ya. Iya, benar. Berarti Om pernah juga dong rock ada Malaysianya, ada Melayunya. Ya, waktu itu 90-an 2000 iya. Buat kan. Wah, itu harus dimasukkan ke Melayuan begitu. Karena waktu itu kan ada sempat di Indonesia Malaysia Invasion. Ya. Jadi musik Malaysia di sini meledak semua. Iya. Ada slams kalau nggak salah. Yang gerimis mengundang itu apa ya? Slam, betul ya? Slam. Itu meledak banget. Terus Wings, ya. Jadi Malaysia di sini, wah. Di situnya ada, maksudnya trademarknya rock Melayu gitu. Iya. Di situlah. Dan itu ini kan, terus ada lagi kalau itu bukan Sir tuh, sama Inka Christie. Emi Solo ya. Apa judulnya? Bulan madu di atas Pak. Ya. Itu lagunya siapa ya? Ses. Lagunya Ses ya. Wah, itu meledaknya meledak gila. Ya. Dan itu dipanggil rock Melayu lah. Lagu rock. Nah, makanya itu kan unsur Melayunya memang diminta di sininya begitu. Ya. Peminatnya di sini dengan gaya itu. Walaupun di Indonesia rock Melayu, tapi di Malaysia masih popular lagi. Masih ya? Masih. Iya, betul, luar biasa. Pengikutnya, peminatnya ramai. Iya. Wah. The Massive aja juga The Massive. Oh iya, The Massive pernah juga? Ya, ini kan band Indonesia. Jauh banget kan angkatannya kan? Ya, itulah. Macam situnya mulanya. Maksudnya di Malaysia pun, waktunya generasi baru. Iya. Digabung collab dengan artis-artis yang gimana ceritanya waktu bisa sama The Massive?
Saya nggak tahu, tapi atas permintaan recording company. Oh, oke. Musik. Oke. Itu saya Diminta Om main gitar bareng. Ya. Itu lagu yang mana? Damai. Oh, lagu Damai Om ngisi di situ. Ya. Damai. Aduh, harus nih sama saya. Om. Dan ada video klipnya. Waktu tu pergi ke Jakarta mau buat video klipnya, turun bukit sampai tepi laut. Hampir 5-6 jam tu. Oke, Om sebelum ini, in the middle of ini, Om ada solo Om ada nggak? Ada. Projectnya? Ada. Album pun ada. Album saya yang the last apa yang terakhir? Album saya tahun 97. No, I mean this year or album satu album. Lepas tu kalau album ni saya buat maksudnya tak banyak album, single. Iya, single. Single. Hampir udah 8 single lah. Oke. Yang terakhir tahun berapa? Lebih kurang 10 tahun lepas lah. Yang terakhir single 10-15 tahun lepas. Ada video klipnya? Video klip enggak ada, tapi albumnya ada, lagu-lagunya. Yang ada video klip tapi saya enggak buat video klip. Saya mau belum ada ya? Video klip. Oke. Belum bikin video klipnya. Nah, nanti kalau misalnya mau ada yang gue promoin di sini bisa juga. Wah, Om, saya senang banget Om, beneran. Serius. Sama, saya pun. Saya senang banget. Saya ini macam mimpi jadi kenyataan. Amin. Saya sangat happy lah. Amin ya Allah. Dan juga itu ya, saya cakap tadi, kamu semua maksudnya terima saya di sini. Senang Om. Senang banget, senang. Saya happy gila. Iya, mudah-mudahan ya. Jadi ini sih amin lah, mudah-mudahan terlaksana. Ya. Kita in this year or next year? Udah mulai. Berarti in this year projectnya solonya Oman Kidal ini akan ada nih collapse dengan, aduh gue tungguin nih karena saya tadi diajak collapse dengan artis musisi Indonesia. Dan ini bukan kaleng-kaleng ya, musisi yang terlibat itu luar biasa. Ya. Ada God Bless, ada Ian Antono, ada Ed Sarani, ada Empai, ada Tantri Kota, ada saya. Iya. Udah nggak bisa, nggak bisa dihapus. Yang terbaru. Ini harus jadi, dan ini kalau jadi kita bikin konser yang. Ya. Kita bikin konsernya bakal gede. Ini ada 2 negara nih, jadi bisa di Indonesia, bisa di Malaysia kita bikin. Amin, mudah-mudahan terjadi Om. Memang planningnya begitu. Mostly di Malaysia, pasti. Ya, pasti Om. Pasti. Malaysia yang pertama kan ada Oman Kidalnya, ya. Pastilah followernya kan banyak sekali. Ditambah juga Indonesia lumayan di sana banyak penggemarnya. Ya. Banyak penggemar Indonesia di sana. Amin. Amin. Oh, tapi Om Emi ikut di album ini? Of course. Ikut. Berapa lagu? 1-2 lagu. 1-2 lagu. Widih, saya produser nih. Ya saya pun sebenarnya memang excited tentang projek ni. Ya. Ya, saya sangat tunggu waktunya dan kami udah mulai. Perkiraan Om, sekarang akan rilis itu serempak berapa lagu semuanya atau satu-satu? Vinyl. Oh vinyl. Ya. Vinyl Om. Ya. Udah memang harus di vinyl. Ya. Memang harus vinyl. Amin. Dan itu something like box set, something like that, right? Ya, box set. Ada merchandise-nya juga. Iya. Semua cukup. Jadi ini kalau keluar nih harus buru-buruan orang nih karena 5.000 juga. Cuma 5.000. Oh gila lu masuk cuma 5.000. Sejuta lah. Ya ampun, cuma 5.000 lu bikinnya. Jadi ini benar-benar nanti gue kasih linknya kemananya gimananya gue belum tahu, nanti setelah ini baru gue tahu. Ini akan dirilis di vinyl, which is vinyl itu sekarang kan Gen Z juga lagi di vinyl sekarang kan. Kalau zaman kita dulu ngomongnya piringan hitam. Malaysia apa piringan hitam? Malaysia apa piringan hitam namanya? Ya piringan hitam. Piringan hitam enggak? Rekod hitam. Piring hitam mah. Ini record hitam. Kalau di kita kan ngetop baja hitam. Ini piring hitam mah sana. Piring hitam ya. Nah jadi
Ya ampun, cuma 5.000 Om. Masterpiece collection bro. Tapi saya tak mungkin di Indonesia, tapi awalnya mungkin gitu. Oh iyalah. Kalau di Malaysia enggak. jadi gini. Kalau di Indonesia enggak. Nanti akan ada di DSP nggak? Mungkin. Oke. Ada. Tapi pasti akan keluar yang gini-gini. Mungkin kita bisa dengerin semuanya di DSP, akan ada keluar semuanya ya di pasti, digital. itu pasti. Cuman ini yang perlu kita tahu, ini sejarah. Ya. This is masterpiece collection karena musisi-musisi legendary ada di sini semua. Dan ini harus punya sih menurut gue. Ya. Ini harus punya sih. Jadi kalau wah, ada nama saya dikit di sini. Ini punya ya. Oh my God. Jadi amin ya mudah-mudahan. Jadi nanti abis nonton ini pantengin terus. Nanti ada Instagramnya Om. Ada Instagramnya Oman Kidal. Di situ ada infonya terus. Karena cuma 5.000. Cuma 5.000 loh. Terus projectnya ada Instagramnya juga. Udah pasti. Nanti gue taruh pokoknya semua gue taruh di sini. Lu follow dan lu pantengin karena cuma 5.000 yang akan dapat ininya. Apa namanya masterpiece-nya. Box setnya jadi ada piringan hitam, piring hitam. Ya. Terus ada semuanya, ada macam-macam di situ. Jadi bisa dibeli di situ ya. Wah, Om, amin ya Om. Amin. In this year maybe next month udah oke. Next month maybe we can enjoy the song. Ya, oke. Oke, Om. Terus Om senang Om? Senang. Alhamdulillah. Sekarang ni prosesnya lagi rehearsal. Oh, ya rehearsal sekarang. Rehearsal untuk arrangement apa-apa. Wow. So mungkin kalau tidak ada apa-apa, minggu depan udah punya record lah, start record. Oh, udah mulai start record. Ini 100% ngerjainnya di Indonesia? Ada yang di Malaysia juga? Ya, ada. Ada yang di Malaysia juga? Ada. Oke. Maksudnya, kita Pengerjaannya. tengok, tapi saya prepare, mungkin proses basic record lah. Iya. Ataupun mungkin dia harus kolaborasi Malaysia dan Indonesia juga. Iya. Pemikirannya begitu juga. Baru ada cita rasa yang maksudnya berbeda. Beda dia dong. Packagingnya bagi saya colornya lagi best. Ya, yang paling important pendengar dua-dua Malaysia Indonesia tu agak tidak asing. Dia sudah collaborate. Ya, itu paling penting lah. Ya. Dan saya rasa ini satu benda yang bagus untuk peminat juga. Ya. Saya rasa atau industri itu sendiri. Mudah-mudahan semua peminat dapat terima dan mendengar dia dan kalau boleh nanti dari awal kita akan buat kalau boleh cepat booking dia terhad. Iya. Cepat. Ya, betul. Oke. Dapatkan piring hitam. Piring hitam itu. Karena itu cuma sedikit soalnya. Jadi itu sih langsung habis kayaknya. Ya, sekejap je. Itu sih langsung habis tuh. Kayaknya kurang. Lu harus 2 kali loh kayaknya. Nggak bisa. 2 album. Lu gila ada orang gitu. Mantap tapi ya. Nah ini Om, jadi kita kan mau bikin itu next month maybe udah bisa kita dengar. Ya, pernah dengar. Terus juga di sana pengerjaannya juga memang benar-benar ada yang di Malaysia dan di Indonesia, tapi pengerjaannya supaya ambience-nya dapat nih Malaysia Indonesianya. Dan itu ini mungkin one of the big project in this year nih, karena ada 2 negara musisi bersatu bareng bikin satu project ini. Om berapa lagu bikin lagu juga di situ Om? Saya 1 lagu mungkin. 1 lagu tapi, situ. Biar kalian banyak. Mungkin kamu boleh bagi yang kamu yang boleh Om. Pokoknya itu. Ini bener kayak saya sih. Saya juga pernah punya bikin pengen solo tapi lagunya. Saya dengar juga lagunya sedap kamu. Mau sangat asyik dengerin. Pokoknya tenang Om. Saya bikin yang bagus buat Om. Oke Om. Terima kasih banyak Om. Sama. Om, saya pun terima kasih. Om sehat terus, saya udah senang melihatnya. Om masih rock and roll. Ya. You are tetap idola saya Om sampai kapanpun. Terima kasih. Terus Om juga ramah sekali. Alhamdulillah saya senang banget. Beda banget sama di
panggung. Tiger banget Iyalah, ini, Bang. itu hanya di Iya. sana aja. Pentas. Hariannya enggak. Hariannya Di Malaysia pun begitu. Beda deh. Peminatnya pun pikirannya gitu. Iya, iya benar. Orang macam heran gitu. Kenapa lain? Ya, nah, itu di panggung. Iya, saya kaget tadi Om. Saya mikir, ya kita tahu lah rockstar seperti apa kan. Om baik banget. Beneran ngomongnya tuh santun sekali. Iya, amin. Aduh. Mungkin hariannya begitu. Iya. Om sehat terus Om. Sehat, amin. Sehat terus, berkarya terus saya sih. Amin. Senang sekali. Amin. Terus mudah-mudahan ini project ini meletup lah. Saya pun begitu. Projeknya, Om. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan. Saya mengharap sangat. Iya, amin. Terus ada Om Emi dan musisi lain juga ada di sini. Wah, ini good for dua negara ini. Musisinya bersatu. Terus mudah-mudahan juga membuat satu encourage buat yang muda-muda. Bayangin, Om sudah berapa tahun Om bermusik? 45 tahun. 45 dalam industri yang serius, tahun. rekaman. Industri. Bayangin, masih tetap dan enjoy. Dan ini yang paling Oman kita masih tetap gini. Udahlah, rezeki Allah yang atur. Amin. Itu luar biasa loh. 45 tahun. 45 tahun. Kadang-kadang nggak saya ngomong ini karena ada musisi yang baru udah, ini gimana nih hak saya begini. Ya. Ada. Ya. Bagus, cuman maksudnya sometimes kita juga harus healing perasaan kita dengan yang positif. Udah, kita bermusik, happy, enjoy. Iya, benar. Iya kan Om? Benar. Makanya Om juga awet muda jadinya. Cuman emang ada putihnya. Malah banyakan gua putihnya. Putihnya banyakan saya Om. Itu harus. Tapi ya benar, kita yang penting karyanya dulu. Iya, betul. Karya kita, usahanya dulu. Betul. Of course, zaman beda. Sekarang sebenarnya lagi lebih senang dari dulu. Alhamdulillah. Dulu kita nggak tahu langsung royaltiesnya apakah Iya, ini kah. Makhluk apa tuh royalti? Dan bila bagusnya undang-undang begitu nanti seperti Indonesia sendiri. Sekarang semua udah maksudnya disusun. Iya, betul. Kan? Betul. Sama juga di sana. Oke. Disusun. Ya bisa kalau hak yang kita punya bisa dapat itu. Betul. Nggak usah khawatir. Memang harusnya seperti itu ya. Memang harusnya seperti itu ya. Harus kita usahakan, tapi macam kamu cakap, dia gini, jangan terlalu, kalau kita mengharap itu sampai kapan kita mau maksudnya berseni, berkarya. Iya, betul. Jangan sampai gara-gara itu kita jadi stop. Iya. Ya kan, berkarya. Undang-undangnya nanti bisa upgrade gitu. Ya, memang makin lama makin membaik. Iya. Ya. Oke Om, terima kasih banyak sudah hadir di tempat saya Om. Saya pun terima kasih. Ini satu kehormatan buat saya. Semoga Om sehat, berkarir terus, dan proyeknya, proyek solo Om di sini dengan collab dengan musisi-musisi Indonesia bagus, meledak, meletup, apapun yang terbaik buat karya-karya Om. Amin. Ya, Oke. Terima kasih buat yang nonton sampai habis. Alhamdulillah kita bisa menghadirkan seorang legendaris Man Kidal, gitaris rock Malaysia yang sampai sekarang sudah 45 tahun masih terus bermusik, malah mengeluarkan karya terus. Dan thank you banget. Jangan lupa di sini nanti gue kasih Instagramnya Oman Kidal, di follow karena tadi ya. Ternyata sayangnya cuma 5.000 untuk masterpiece-nya, piringan hitamnya. Jadi lihat update di sana. Buruan, maksudnya cepet-cepetan. Karena pasti banyak yang pengen punya sesuatu yang vintage gitu kan, punya piringan hitam keren banget. Jadi di follow semuanya yang ada di sini. Terus nanti informasi apapun nanti gue kasih di caption. Jadi silahkan lihat, nanti lihat di sana. Oke? Thank you banget. Thank you Om. Sekali lagi thank you banget. Thank you buat kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, notifikasinya dinyalakan dan sebarkan kebaikan. Bye.